dengan al-madinatu tunazzalu manzilatal ma'innah. Taib. Nah, dikarenakan para fuqaha telah menyimpulkan bahwa sejatinya yang menjadikan wudu itu, wudu itu batal gara-gara tidur, itu adalah dikarenakan tidur adalah kondisi yang rentan terjadi hadas, atau yang sering mereka sebut dengan zawalul aql, hilangnya kesadaran. Karena kalau kita sudah tidak sadar, sehingga urat-urat ini akan kendor, dan bila tatkala urat-urat kendor, maka termasuk urat dubur pun akan kendor, sehingga akan mudah keluar angin. Dengan demikian, hal-hal lain yang itu menyebabkan zawalul aql, hilangnya kesadaran, yang lebih parah dibanding naum, dibanding tidur, tentu lebih layak untuk dikatakan sebagai madinatu al-hadath. Madinatu al-hadath. Apakah itu? Misalnya junun. Orang yang gila ini jelas dia tidak sadar. Lebih tidak sadarnya lebih dibanding tidur. Kalau orang tidur dibangunkan segera sadar kembali. Namun orang gila jelas dia walau dibangunkan, dioprak-oprak, dia tidak akan segera sadar. Tetap saja dia tidak memiliki kesadarannya. Orang yang mughma alaih, pingsan, jelas lebih rentan untuk keluar hadas. Dikarenakan apa? Zawalul aqlnya, hilangnya kesadaran. Orang yang pingsan itu lebih parah dibanding sekedar tidur. Begitu juga as-sukru, mabuk, itu lebih parah dibanding tidur. Karena orang yang sakran, orang yang mabuk, dia tidak segera sadar, walau sudah digoyang-goyang. Beda dengan orang yang tidur. Karenanya para ulama mengatakan, bila tidur dianggap sebagai naqidul wudu, maka muzilatul aql, hal-hal yang menyebabkan kita hilang kesadaran, yang lebih parah dibanding tidur, lebih layak untuk dikatakan sebagai nawaqid al-wudu. Misalnya pingsan, misalnya syukur, mabuk, atau junun, atau yang lainnya yang dapat menghilangkan kesadaran. Misalnya dibius, jelas orang yang dibius itu kesadarannya lebih parah hilangnya dibanding kehilangnya kesadaran orang yang sedang tidur. Baik. Kemudian saya di sini mengatakan wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini minal ardi maq'aduhu wa zawalul aqli bisukrin aw maradin. Kemudian ikhwan wa ahibbai, di sini berarti al-ibrah yang menjadi pedoman batalnya wudu ialah zawalu madza al-aql, hilangnya kesadaran. Inilah madhinnah khuruju al-hadath. Sehingga tadi seperti dikatakan, apa saja yang menghilangkan kesadaran seseorang, dimulai dari sakit yang kemudian menjadikannya pingsan, menjadikannya hilang kesadaran, gila, kemudian obat bius atau mabuk, baik penyebab tersebut halal ataupun haram, semuanya itu yang qudul wudu, dianggap membatalkan wudu. Kemudian poin selanjutnya ikhwani wa hibbai yang dapat membatalkan wudu, yaitu poin ketiga, walam surrajuli almar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghaira mahramin fil asah. Poin ketiga ialah bersentuhan dengan lawan jenis. Bersentuhan dengan lawan jenis dengan syarat yang pertama, min ghairi ha'ilin, tanpa ada alas pemisah, bukan dari belakang kain, namun langsung bersentuhan dengan kulit lawan jenis. Ini catatan pertama. Kemudian catatan yang kedua, ghaira mahramin, wanita tersebut bukan mahram kita, bukan mahram kita. Dengan demikian, kalau dia mahram berarti tidak membatalkan wudu. Atau kalau ada ha'il, ada pembatas, menyentuh dari belakang pakaian, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian di sini saya mengatakan fil asah, menurut riwayat yang benar, menurut pendapat
ashabus Syafi'i yang paling asah. Kalau ada kata asah atau sahih, berarti itu ada perbedaan antara dua pendapat murid-murid Imam Syafi'i atau pengikut mazhab Syafi'i. Kalau ada kata ashhar, maka itu perbedaan pendapat oleh Imam Syafi'i sendiri. Nah, di sini dikatakan fil asah, berarti perbedaan terjadi antara pengikut mazhab Syafi'i dan bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya mengatakan satu pendapat, yaitu yang qudul wudu dengan lamsul mar'ah. Adapun masalah mahram atau tidak mahram, tidak ada riwayatnya dalam menurut Imam Syafi'i. Makanya murid-murid Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam mensikapi persentuhan langsung dengan lawan jenis yang ternyata lawan jenisnya adalah mahram kita. Dan menurut pendapat yang arjah, yang asah, yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, persentuhan dengan lawan jenis, kalau lawan jenisnya adalah mahram, maka tidak membatalkan wudu. Walaupun menurut sebagian ulama Syafi'i tetap saja membatalkan walaupun dengan mahram. Taib. Jadi ada dua syarat. Bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i. Syarat pertama adalah langsung bersentuhan dengan kulitnya, dan yang kedua wanita tersebut, lawan jenis tersebut adalah bukan mahram. Lalu istri bagaimana? Istri kan mahram. Boleh kita safar, boleh kita berduaan dengan istri. Apakah berarti bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudu berdasarkan penjelasan Syekh di sini? Tidak. Karena yang dimaksud dengan kata mahram di sini adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi kata-kata mahram perlu diingat, mahram itu ada mahram dalam babun nikah, ada mahram dalam babus safar. Babus safar lebih ausa, lebih luas. Karena mahram dalam babus safar itu mencakup istri, padahal istri itu telah dinikahi. Tapi boleh safar dengannya. Namun mahram dalam pernikahan itu lebih sempit. Kenapa? Mahram dalam pernikahan itu hanya mencakup wanita-wanita yang tidak halal dinikahi alat ta'bid selama-lamanya. Jadi ini dibutuhkan kejelian para tulabul ilm untuk membedakan kata-kata mahram. Di dalam haji ada kata-kata mahram, tapi mahram di sini mahramnya seperti mahram safar. Di dalam bab nawaqidul wudu ada kata-kata mahram, namun di sini mahramnya beda dengan mahram di bab safar, karena mahram di sini tidak mencakup istri. Semua wanita yang haram dinikahi selain istri, seluruh wanita yang boleh safar berduaan selain istri, karena ini bukan mahram dalam bab nawaqidhi al-wudu. Kenapa dia halal untuk dinikahi? Nanti akan disebutkan mengapa dibedakan antara istri dengan mahram-mahram yang lainnya. Nah, di sini ada dua syarat. Yang pertama persentuhan langsung, dan kedua dia bukan mahram selain istri. Dia bukan mahram selain istri. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i, persentuhan dengan istri itu membatalkan wudu walaupun dia mahram dalam safar, walaupun dia mahram dalam khulwah, ketika boleh berduaan dengan istri, namun dia bukan mahram yang dimaksud dalam babul wudu. Kenapa persentuhan dengan istri itu membatalkan? Alasannya inilah kenapa ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa persentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudu asalkan bukan mahram. Karena mereka mengatakan persentuhan dengan lawan jenis itu adalah madhinnatu syahwah. Itu rentan membangkitkan syahwat, dan bila syahwat telah terbangkit maka rentan keluar madhi atau keluar mani. Sehingga sejatinya lamsul mar'ah atau lamsu ar-rajul bagi wanita ini dianggap sebagai naqid, pembatal wudu, dikarenakan itu madhinnah, kondisi di mana rentan terjadinya
hal yang membatalkan wudu. Apakah itu khurujul madhi ataupun khurujul al-mani. Sehingga dengan demikian sejatinya persentuhan saja itu bukan naqid, namun itu adalah madhinnah. Kondisi di mana rentan terjadinya hadas. Karenanya Syafi'i mengatakan syaratnya yang rentan terjadi syahwat adalah wanita yang bukan mahram, yang halal, yang haram dinikahi. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua adalah mubasyir, persentuhan langsung. Kemudian masih ada persyaratan lagi yang ditambahkan oleh ulama Syafi'i adalah antakuna almar'atu madhinnatu syahwah. Wanita tersebut adalah wanita yang sewajarnya membangkitkan syahwat. Adapun wanita yang sudah tidak membangkitkan syahwat dikarenakan sudah tua renta atau dia anak kecil yang belum la yustaha mithluha, yang belum membangkitkan syahwat dikarenakan masih bayi, masih kecil, belum balik dan seterusnya, maka itu tidak membatalkan wudu walaupun bersentuhan dengan mereka, walaupun mereka itu adalah lawan jenis. Jadi sejatinya ada 3 persyaratan yang disebut ulama Syafi'i. Yang pertama adalah antakuna mubasyaratu min ghairi hailin. Kemudian yang kedua antakuna almar'atu ghairu mahramin, selain mahram. Dan yang ketiga antakuna almar'atu madhinnatu syahwah, wanita yang sewajarnya membangkitkan syahwat. Ataupun wanita yang sudah tidak membangkitkan syahwat adalah misalnya anak kecil, walaupun lawan jenis, bukan mahram, dan walaupun bersentuhan langsung tanpa ada hail, tanpa ada pembatas, maka itu tidak membatalkan wudu, karena itu bukan madhinnatu asyahwah. Nah, apa alasannya? Mengapa Syafi'iyah berpendapat bahwa bersentuhan lawan jenis itu membatalkan wudu? Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa. Dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau dalam surat An-Nisa aula mastumun nisa, atau engkau menyentuh wanita. Ini pendapat Syafi'iyah, itu menyentuh itu membatalkan. Namun pendapat ini dikritisi oleh ulama-ulama yang lain. Mereka berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala, penuturan Aisyah yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu yuqabbilu ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah min ghairi an yamassa ma'an. Dahulu Rasulullah sallallahu itu mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar untuk menegakkan, mendirikan salat tanpa menyentuh air sedikit pun. Artinya tanpa berwudu terlebih dahulu. Hal ini, hadis yang sahih ini menjadi dasar bagi ulama-ulama Malikiyah, Hanabilah untuk mengatakan bersentuhan dengan lawan jenis ini tidaklah membatalkan wudu mutlaqan, baik yang mahram ataupun bukan mahram, baik bil hail ataupun tanpa hail. Ada pemisah atau penghalang atau tanpa ada penghalang. Baik wanita tersebut madhinnatu syahwah, yang sewajarnya membangkitkan syahwat ataupun tidak. Karena namanya istri pasti membangkitkan syahwat, namanya istri pasti dia bukan mahram dalam bab nawaqidul wudu. Namun ternyata Rasulullah SAW berciuman dengan istri dan tanpa wudu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berusaha menempuh jalan tengah antara dua pendapat yang saling bertentangan ini. Beliau mengatakan, lamsul mar'ah ini seperti halnya naum, yaitu sama-sama madhinnah. Karenanya jalur tengah yang bisa disimpulkan di sini adalah bila bersentuhan dengan wanita tersebut terbukti membangkitkan syahwat yang bersentuhan, maka orang yang terbangkitkan syahwatnya ini dianggap telah batal.